Padahal otak pintaran gue daripada dia, gue tahu sekolah berak mulu di celana. Kan oke istri sering ngalamin gitu. Kita tahu teman kita kita tahu teman SD kita SMP pernah gak? Tahu. Kita termasuk misalnya golongan orang yang pintar gitu. Tapi ketika udah dewasa ketemu di satu saat dimanapun ternyata dia lebih dipikirin sama dia. Bagaimana untuk menutup mata kita sama telinga kita? Haruskah kita butakan dan kita budakin kuping kita? Enggak. Belajar agama. Makanya nikmat Allah berikan kepada orang-orang yang matanya buta, ya, dia nggak pernah melihat maksiat. Tapi apa yang terjadi? Mata batin yang lebih tajam dari mata manusia yang melihat. Ya. Nah, untuk itu yang kita dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukurilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, mata dan telinga kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang-kurangnya kita minta maaf kepada Allah Taala. Lebih baik kita mengetahui apa yang kita buat itu tidak baik daripada tidak pernah sadar, tidak membuahkan kesadaran dari perbuatan kita. Kalau itu perbuatan yang salah. Sampai kapan? Sampai kematian datang. Makanya ngaji. Nah, apa penyebab dari melihat dan mata ini? Semuanya sumbernya adalah soal dunia. Paham ya? Biar inti udah ngerti ilmu, tapi mata inti yang terbuka, kuping inti yang membuka melihat masalah isinya dunia ini, ya. Kalau nggak ada landasan ilmu, hati inti nggak bersih, ya, maka akan menyisakan asar bekas di dalam hati. Ketika sudah membekas, sulit untuk menghilangkannya. Udah pembahasannya. Baik. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah memberitahu kepada kita, "Fayan bagilaka ayyuhal murid, selayaknya bagi engkau hai murid, ya, hai anak-anakku, hai murid, antaghudda basaraka an jamil kainat, tutup mata dengan segala keadaan yang ada di depan mata kita." Ya, tetangga punya mobil bagus, punya bini cakep, udah tutup mata, jangan tahu fudul. Ini kadang-kadang dipikirin, katanya agak ini setan tuh orang. Padahal sekolah gantengan gue. Tuh, waktu di kampung gue foto sampul, tau gak? Artinya nih gue lebih ganteng dari dia. Kenapa pas kawin bininya cakepan dia, gituan dipikirin. Ya, padahal otak pintaran gue daripada dia, gue tahu sekolah berak mulu di celana. Kan oke istri sering ngalamin gitu. Kita tahu teman kita kita tahu teman SD kita SMP pernah gak? Tahu. Kita termasuk misalnya golongan orang yang pintar gitu. Tapi ketika udah dewasa ketemu di satu saat dimanapun ternyata dia lebih dipikirin sama dia. Bukan dimuhasabah diri, selalu ngurusin orang lain yang lebih sukses, yang lebih. Kalau sukses itu mengejar prestasi inti untuk kebaikan, namanya gipto, gak jadi masalah. Tapi ini pikiran ini akhirnya menghancurkan orang lain. Apa lagi? Waduh, serem. Makanya jangan timbul hal demikian mata dan kuping kita urusan dunia, udah jangan. Tuh Habib Abdullah Surabaya, taghudda basaraka an jamil kainat, udah. Dari bentuk hal seluruh keadaan dunia nih, macam-macam. Akhirnya udah deh. Tuh orang bisa beli mobil gimana ya? Tuh, satu, kalau nggak kita nggak hasad dengki, ya, orang punya kerjaan, kalau nggak kita hasad dengki. Keduanya lagi, akhirnya masuk ke hasad dengkinya untuk menghancurkan orang. Ya. Atau inti tidak hasad dengki sama dia, tapi inti berusaha berlomba-lomba untuk lebih daripada dia. Akhirnya apa? Korupsi, ngerampok, atau jadi begal. Otomatis sudah. Paham gak nih? Ya. Kiki iri nih, si Kiki iri sama Didi. Iri karena lebih sukses. Bisa jadi akhir hasad dengki untuk menghilangkan banyak kenikmatan yang dilihat si Didi ini, atau dia nggak berani untuk dengki, tapi dia berusaha menyaingi dengan cara yang tidak halal, menghalalkan segala cara. Dia punya mobil satu, dia punya mobil dua, tapi caranya sebab apa? Dunia. Pantas kalau cinta dunia itu biang dari segala kesalahan. Sebabnya karena mata kita kemana-mana.